Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Kacau iman itu, saudara. Seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Jangan. Jemaat Gereja Makam Kudus dari Palestina dihalangi polisi Israel untuk rayakan Paskah di Yerusalem pada Minggu 16 April lalu. Ayo, bingung nggak? Kan kalau Yahudi itu baik-baik aja ya, mereka baik-baik sama Yesus itu, menerima Yesus, berarti kan nggak ada lagi yang menyelibkan. Nggak ada menyelibkan Yesus. Masa iya Yesus naik sendiri gitu di kayu salib gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat para pejuang anti penyesatan dan pemurtadan, terima kasih telah bergabung di channel Fakta Islam TV. Bagi yang belum subscribe, bismillah, klik tombol subscribe untuk mendukung Fakta Islam TV, media yang hadir mengulas dinamika dunia Islam dan relasinya dengan agama-agama di luar Islam, mengedukasi umat agar mengenal anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Kali ini saya akan mengulas soal fenomena orang-orang yang begitu getol cintanya pada Yahudi, memuja Israel, bahkan mendukung Zionis, membenarkan apapun yang dilakukannya karena dianggap kaum pilihan, pemegang kunci sorga, pemilik tanah perjanjian, dan alasan-alasan lain. Padahal kita tahu Yahudi sendiri dari zaman dulu sampai sekarang sangat alergi dengan kaum itu. Ya, siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Oten yang merasa mereka bagian dari Israel, sok-sok Yahudi, bahkan membela Zionis yang menjajah Palestina. Kan banyak tuh Oten-Oten yang berkomentar membela tentara Zionis yang menyerang brutal warga sipil Palestina, ya, dengan alasan melawan Hamas. Padahal kita tahu Hamas ini kan negaranya sedang dijajah, otomatis orang melakukan perlawanan, wajar dong. Sedangkan yang menjajah siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Zionis Israel. Dan kita tahu Yahudi sendiri, baik di dalam negeri Israel maupun di luar negeri, mengecam keras tindakan pemerintahan Zionis. Mereka bahkan berunjuk rasa memprotes kelakuan pemerintahannya. Lah ini kok di Indonesia ada oten-oten macam lebih paham soal Yahudi melebihi Yahudi itu sendiri. Ini kan sangat kocak ya sahabat ya. Bahkan mereka seolah-olah menjadi bagian dari Israel. Itu yang membuat pendeta Muri Walianto Matalu alias MYM itu marah, murka. Murka banget pada Oten yang ke Israelan. Nah, nggak percaya? Silakan kita simak bagaimana kemarahan pendeta MYM terhadap Kristen yang ke Israelan. Ini dia. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya lahir, saya nggak bisa request supaya saya jadi orang Indonesia. Kita semua nggak bisa milih jadi orang apa. Nah, Anda bisa bayangkan jika di di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simchat Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Hari bersukaria karena menerima Torah, kitab suci, dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat, kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel? Boleh saya selesai? Ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik, tidak sedang ada peristiwa sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mereka
para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Ada 1.300 orang tewas, termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Mira esto. Itu orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah jangan macam-macam dan Israel. Tuhan kutuk kamu. Jangan macam-macam dan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Kan Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan. Ini kacau iman Kristen ini. Kan di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simha Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Hari bersukaria karena menerima Torah, kitab suci, dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Tapi Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan. Ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu, orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Saya pikir pendeta MYM marah pada Oten yang ke Israelan itu wajar ya. Karena memang secara fakta, Yahudi memang sangat tak bersahabat dengan Oten, itu fakta. Ya. Mereka memandang Oten itu penyembah berhala. Seperti yang sudah beberapa kali saya ulas di video sebelumnya ya. Ya, bahkan mereka pun tak suka ada Oten di antara mereka. Tapi anehnya Oten di Indonesia terutama mengagung-agungkan Yahudi. Tapi macam cinta tak terbalas gitu dah ya. Mereka begitu luar biasa memandang apa Yahudi, sementara Yahudi sendiri nggak mau kehadiran mereka. Nah ini kan cinta tak terbalas ya. Walaupun Yesus yang diimani sebagai Tuhan oleh Kristiani adalah seorang Yahudi, lahir sebagai Bani Israel, menggembala Bani Israel, tapi ketidaksukaan Yahudi terhadap Kristiani ini bisa kita lihat, bisa tergambar dalam beberapa cuplikan video yang saya tayangkan berikut ini. Jemaat Gereja Makam Kudus dari Palestina dihalangi polisi Israel untuk merayakan Paskah di Yerusalem pada Minggu 16 April lalu. Umat Kristen Ortodoks di seluruh dunia merayakan Paskah pada Minggu 16 April. Pada perayaan hari besar keagamaan tersebut, acara doa dan misa diadakan di sejumlah gereja Ortodoks di berbagai kota di Palestina, di antaranya Yerusalem, Ramallah, Jenin, dan Nablus. Kemarin jemaat gereja Ortodoks dari Palestina yang ingin mengikuti upacara pemindahan Anti Kudus dari kota tua Yerusalem ke berbagai wilayah di Palestina sempat dihalangi oleh polisi Israel. Nah, coba kita simak bukti kebencian Yahudi terhadap Oten. Ini ada pastor yang membawa kalung salib, mendampingi pejabat, dicegat saat memasuki area tembok ratapan. Mereka berdebat sedemikian rupa sampai ngotot-ngototan ya. Luar biasa ya. Coba kita simak. Really big and it's inappropriate for this place, okay? That's not a fish place, you need to respect the place. Can you please put it inside? Okay, this is I'm very harsh. respecting It's your very harsh. religion. No, you're I'm not respecting Can my you please religion. stop taking pictures? You're not respecting. you. You're hindering me from my human right to. This is not provocation. I'm an abbot. This It's is not- my dress. This is how I'm didn't tell you dressed. to do something with your dress code. I told you to do something with your cross. The cross is part of my dress code. I'm a Roman Catholic abbot. This is how I dress. So you want from me that I'm not dressed as. Bahkan ada kelakuan Yahudi yang videonya viral ya. Dia melakukan ini terhadap simbol kekristenan. Coba simak.
Kemudian pernah juga viral ya sebuah video warga Yahudi di Israel itu melewati biarawati dan meludahinya. Ini tentu pelecehan yang luar biasa ya, yang tidak dapat dibenarkan di peradaban manusia manapun, sebab meludahi seorang itu sebuah pelecehan yang luar biasa. Tapi mereka melakukan itu pada Kristiani. Nah, sedangkan berikut ini misionari Kristen yang ikut bergabung di aksi pro-Israel. Sebenarnya mendukung Yahudi begitu ya. Tapi ternyata Yahudi malah merasa terganggu. Mereka tidak menginginkan kehadiran si misionaris Kristen di tengah mereka. Nah, ini apa yang terjadi kemudian? Begini nasibnya sahabat. Hundreds of protesters shouting, "Missionaries go home," gathered at the Jewish shrine, arguing that it was being desecrated by the presence of Christians, many of whom did recently take part in a pro-Israel rally at the site that was organized by evangelical groups supportive of Zionism. Now, among those protesters there today was one of Jerusalem's deputy mayors, the far-right politician Aryeh King. Here is a bit of what was heard at that rally. Tapi saya rada heran juga dengan pendeta MYM. Dia kan nggak suka Yahudi karena Yahudi menolak keras Yesus. Kemudian Yahudi yang menyalibkan Yesus. Nah, ini kan membingungkan. Kenapa? Kan dalam iman Oten, kan Yesus itu Elohim yang inkarnasi dalam rupa manusia yang harus mati disalib untuk menebus dosa Kristen. Jadi Yesus itu datang ke dunia menurut Kristen ya, untuk disalib, untuk menebus dosa Kristen. Nah, maka logikanya kalau emang Yesus datang untuk mati di salib, berarti kan Kristen harusnya berterima kasih pada Yahudi. Karena Yahudilah yang berjasa mengemban misi suci penyaliban Yesus. Karena itu satu-satunya cara untuk menebus dosa Kristen. Nah, kan gitu yang sering disampaikan ke kita. Ayo, bingung nggak? Kan kalau Yahudi itu baik-baik aja ya, mereka baik-baik sama Yesus gitu, menerima Yesus, berarti kan nggak ada lagi yang menyalibkan. Nggak ada menyalibkan Yesus. Masa iya Yesus naik sendiri gitu di kayu salib gitu ya, terus jedotin palanya gitu biar mati, terus begitu cara menebus dosa orang Kristen? Kan nggak gitu ya. Berarti Yahudi tak bisa disalahkan, justru melakukan kebaikan. Karena dengan kelakuan Yahudi seperti itu, mereka menolak Yesus, mereka menyalibkan Yesus, maka dosa Kristen jadi diampuni, ditebus, kan begitu? Ayo. Bingung ya? Maju kena, mundur kena. Tapi gini, kalau saya baca di PB, mohon maaf ya kalau saya salah baca ya. Yang saya pahami, yang saya baca, kan yang menyalibkan Yesus itu adalah Algojo Hansip Romawi yang dibawa penghakiman Pilatus. Kan gitu yang kita baca ya. Bukan Yahudi. Tapi kenapa Yahudi yang dituduh ya? Kan yang menangkap Yesus, coba dibaca di peristiwa di Taman Getsemani itu. Kan mulai dari penangkapan sampai dibawa di Balai Agung yang di penghakiman Pilatus. Itu kan Romawi. Ya, penjajah Romawi. Tapi kenapa kok Yahudi jadi tersangka? Kenapa jadi Yahudi yang dibenci? Seolah-olah Yahudi pelakunya. Nah, itu yang saya kurang tahu ya. Ya, gimana tuh menjelaskannya? Bingung nggak? Ya so pasti kalau nggak bingung berarti Anda membaca terjemahan kitab itu dengan cara yang salah ya. Ya, makanya kecuali kalau logikanya nggak dipakai ya. Dogma aja yang dikedepankan. Tapi kalau dipakai ya menurut saya pasti bingung ya. Sahabat, semoga video ini bisa memberikan informasi dan pencerahan baik saudaraku yang muslim maupun saudaraku yang non muslim untuk lebih memahami bagaimana dinamika antara muslim, Yahudi dan Kristen, terutama lagi relasi antara Yahudi dan Kristen yang sedang kita ulas di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas segala dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga.
Mari kita bersama-sama berjuang menjadi pioner-pioner pencegah, penghadang, penghalang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.